ganti nggak lensa. apa-apa sih kan. Ya Nah. apa namanya? Itu investasi juga sih. Jadi ya Setuju. Kalimatnya investasi itu bener. investasi waktu yang lu keluarkan buat belajar dan ya Betul. wajar. Gini ya, yang pertama sih passion. Saya pikir passion juga udah lumayan cukup lah ya. Kalau kita ada passion, biasanya kita ngerjakan sesuatu, biasanya effortnya jadi lebih. Setuju nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo semuanya. guys, halo. Halo guys. Ketemu lagi di podcast YO Berdami yang keempat. Oke, sekarang tetap sama ditemenin saya Albar, kan saya Banu. Tapi ada beda nih satu orang nih sekarang. Kemarin cewek, cowok lagi nih sekarang. Siapa nih, Ban? Ya, malam ini kita ada tamu spesial dari dokter yang salah satu yang oftalmologis, asalnya dari Solo. Nanti mungkin beliau bisa lebih memperkenalkan lebih detail lagi ya, bekerja di mana, saat ini sebagai apa, seperti itu. Siapa lagi kalau bukan Dokter Dion. Thank you Yon. Dion, Udah bersedia meluangkan waktu buat Thank you ngobrol bareng kita di podcast. Nah, sekarang kita mau ngulik-ngulik nih. Mau ngulik-ngulik tentang fellowship lu lah. Nah, Oke, kenalin dulu Yon. Ya, halo guys, perkenalkan nama saya Dion. Sekarang saya kerja di Rumah Sakit Dr. Un Surakarta di Solo. Saya ngambil peminatannya ke retina. Retina ya. Yes. Retina kan lagi naik daun nih. Jadi kan apa daun. namanya? Ya kasusnya banyak kalau kita ngeliatkan retina. Terus kemudian apa namanya? Perkembangan ilmunya itu lagi pesat-pesatnya. Penelitian-penelitian tuh kalau yang basicnya retina kelihatannya emang jumlahnya banyak banget. Dan itu kenapa sih kita juga ngajak Dokter Dion ke sini untuk sharing lah tentang pengalamannya dulu ya dari awal sampai akhir. Gitu, Mbak. Iya, sip. Pertanyaan pertama selalu, Mbak. Untuk Dokter Dion. Yon. Waduh. Ya. Kenapa retina? Wah, boleh phone a friend kan ya? Ya, jadi kenapa retina? Sebenarnya gini, jadi kenapa retina? Sebetulnya kita harus sesuaikan dulu ke peminatan kita sama kebutuhan. Nah, kalau kebetulan saya di Solo. Waktu saya memutuskan untuk berangkat retina, memang belum ada peminatan retina di Solo. Selama ini kasus-kasus yang di Solo itu biasanya dirujuk ke kota-kota terdekat. Solo kan posisinya ada di tengah-tengah tuh. Kalau ke Semarang deket, ke Jogja deket, jadi biasanya kita ngerujuk ke sana gitu. Nah, gitulah. Awalnya itu ya. Awalnya itu, selain minat juga sih ya. Ya, minat itu ya minat gimana? Kalau maksudnya waktu lo sebelum ke Solo sebenarnya ada niatan buat masuk ke retina nggak? Awalnya ya ada sih, tetap ada lah ya, karena memang selama kita pendidikan kan kita sama-sama di UGM nih Ban. Ya, sama-sama di UGM dulu satu angkatan nih saya sama Dokter Banu nih. Wah, suatu kehormatan. Suatu kebanggaan bersama Dokter Dion di sini. Ini reuni saudara-saudara ternyata. Jadi waktu kita lagi residensi di UGM itu kan kita ngerti sendiri lah ya, kalau di Poli di Sarjito itu kan ya retinanya kayak gitu kan, tahu sendiri kan. Kayak gimana Yon? Kayak gitu gimana Yon? Ya kan banyak, pasiennya banyak, kemudian ya memang keteteran lah istilahnya ya, keteteran. Ya. Berarti kan memang ya pengennya sih meringankan beban yang lain gitu. Ya, butuh ahli ya. Pengennya. Bener banget. Memang pasiennya emang banyak banget sih. Kan kalau retina mendominasi poliklinik lah, biasanya gitu. Dan ahlinya kebetulan kan waktu kita lulus tuh masih sedikit. Ya, nggak tahu sedikit atau banyak, cuman maksudnya beberapa ya ahlinya. Cuman apalagi di Solo waktu itu posisi belum ada ya. Jadi itu makin mantap. Niat. Soalnya kalau gue pribadi waktu residen
melihatnya retina itu sebagai sesuatu yang sulit gitu, dan apa namanya kayaknya ya akhirnya dari diri minatnya kok jadi agak kurang. Nah, siapa tahu nih teman-teman di sini yang dengerin podcast ini juga ada yang mirip-mirip kayak gitu kan. Ada yang masih galau, masih belum jelas. Nah, oke, Mbak, gitu. Lanjut. Nah, tapi kan nggak simple aja hanya dari passion ya. Jadi kayak kalau gue bilang tuh kalau mau sekolah gitu ya, apalagi nih Dokter Dion kan beristri dan beranak kan, berkeluarga lah ya. Beranak pinak. Anakku ya kan udah berkeluarga lah. Ya. Itu kan satu keputusan yang apa ya? Ya nggak mudah juga ketika udah selesai, ya, udah bisa berkarya, terus ada passion, ada kesempatan, tapi kan ada hal yang lain yang dipikirkan, persiapannya. Jadi nggak cuma dari diri sendiri kan, apalagi pasca sekolah Vitreoretina pula ya, high teknologi dan ya, alat-alatnya khusus. Persiapannya apa sih? Apa aja yang mesti dipertimbangkan gitu kalau kita mau? Sebenarnya sih gini ya, yang pertama sih passion. Saya pikir passion juga udah lumayan cukup lah ya. Kalau kita ada passion, biasanya kita ngerjakan sesuatu, biasanya effortnya jadi lebih. Setuju nggak? Ya, karena effortnya jadi lebih, biasanya jalan pasti ada. Itu sih yang selama ini saya jalankan sih seperti itu. Jadi waktu pertama kali memutuskan untuk berangkat sekolah lagi nih retina, padahal baru lulus belum sampai setahun ya. Jadi saya lulus kapan kita, Ben? 2017 akhir, Agustus atau September gitu. September kalau nggak salah ya, 2017 September. Terus kita baru mulai praktek tuh kalau nggak salah malah bulan-bulan Januari ke Februari ya. Kan nungguin Serkom kan? Nungguin Serkom ya. Itu kan sampai saya berangkat itu September 2018, berarti kira-kira ya paling baru berapa tahun, belum ada setahun ya. Untungnya gini, memang yang namanya jalan ya, biasanya mesti ada yang nyari, ada yang ngasih lah jalan ya. Kebetulan memang istri saya juga seorang dokter, spesialis mata juga. Jadi selama velo memang kita udah ada komitmen untuk karena saya nggak bisa menghidupi istilahnya ya. Jadi selama saya velo memang saya jadi dihidupi, jadi ya. Ya gantian lah. Gantian lah ya. Gak apa-apa sih kan. Ya apa namanya? Itu investasi juga sih. Jadi setuju. Kalimatnya investasi itu benar. Investasi waktu yang lu keluarkan buat belajar dan ya wajar. Tapi yang penting izin ya. Passion, izin apa? Support. Dari orang terdekat. Ya, support system lah ya. Kan berarti lu udah setahun lebih ya. Jadi Vitreoretina udah berapa tahun ya? Dari bulan apa? Maret. Gue selesai Maret 2019. 2019. Oh ya udah setahun lebih ya. Setahun lebih nih. Gimana nih ceritanya setelah setahun lebih? Selama setahun lebih lo menjadi Vitreoretinal nih di Solo nih. Ya, pengalaman ya lumayan lah ya. Prinsipnya sih kenapa kita velo itu kan pasti sebenarnya kan kita ngumpulin apa istilahnya ya, kayak ngumpulin keberanian untuk menghadapi pasien secara langsung, ya nggak? Setuju dong. Nah, ketika kita ngerasa sudah cukup nih modal keberaniannya, ketika nanti kita ketemu langsung dengan pasien, biasanya kita bisa langsung mengaplikasikan asalkan ada sarana-sarana yang mencukupi tadi gitu. Nah, untungnya sih saya memang posisinya cukup beruntung. Jadi memang saat saya velo, saya apa gue sih? Bebas. Santai, jadi pas sebenarnya gue gatel mau bilang lo ngomong saya kamu. Ya, jadi gue itu beruntung pada saat gue velo itu posisinya jumlah velo yang sedang velo di tempat gue velo itu tidak terlalu banyak, sehingga kasus yang gue terima, kasus yang gue bisa tangani itu termasuk lumayan lah ya, lumayan banyak. Nah,
itu gue pakai pada saat gue udah selesai. Ketika udah selesai, kita ngadepin kasus langsung. Mungkin awal-awal kita selesai velo tuh kasus masih milih-milih ya. Setuju nggak? Kan biasanya kan masih takut nih mau ngerjain ini, masih takut ngerjain itu, masih takut. Nah itu lumrah sih ada kayak gitu, cuman karena pengalamannya lumayan, jadi nggak terlalu banyak takut lah ya. Gitu. Udah siap lah ya, ready di Siap. lapangan gitu. Yes. Nah terus kalau ketika ini kan lo kan bekerja di rumah sakit yang bukan pendidikan, jadi di rumah sakit murni swasta ya. Yes. Nah, dan ada SPM lain nggak selain lo di sana? Kebetulan sebenarnya waktu awal tuh ada, cuman ya memang beliaunya sudah almarhum. Oke. Jadi pada saat kalau sekarang posisi sendiri. Ya. Nah, jadi tantangannya apa sih dengan bekerja sebagai, apalagi kan bukan sebagai dokter mata umum, tapi sebagai ahli subspesialty retina. Nah, itu tantangannya gimana sih dengan bekerja sendiri? Kan kita kan kalau mau konsul apa-apa segala macam ya sulit juga ya. Atau gimana trik ngadepinnya gimana? Sebenarnya yang penting sih sebenarnya kita nggak pernah benar-benar sendiri ya, walaupun kita di tempat kerja kita sendiri nih. Kan di sejawat-sejawat kita yang masih di satu kota kan juga masih bisa reachable lah, masih bisa kita kontak lah ya. Jadi sebenarnya sih nggak terlalu gimana-gimana sih. Ya. Gitu. Jadi prinsipnya sih ya udah. Ya, jadi membangun koneksi dengan sejawat yang lain ya, terutama yang subspesialis berbeda ya. Ketika misalkan ada yang semua kan kita nggak tahu semua ya. Pasien datang nggak cuma sakit retina, mungkin ada kelainan yang lain. Benar, gitu kan. benar. Oke. Nice. Tapi tadi Dion ini belum cerita nih tadi. Emang ngambil sekolahnya di mana nih, Yon? Oh, gue ngambilnya di Jakarta, di RSCM. Di RSCM di ya? RSCM. Itu mulai dari bulan September 2018 sampai Maret 2019. Medical surgical, ya. Nah, itu gimana, mungkin ceritain lebih detail lagi dong. Kira-kira selama fellowship di RSCM itu step-stepnya gimana? Step-stepnya ya, daftar dulu lah. Ya, daftar. Lu daftar dulu. Daftar. Biasa daftar sih, kita daftar ke kontak personnya ya. Kontak person, kalau bisa jauh-jauh hari. Karena biasanya yang namanya fellowship itu peminatnya kan pasti bukan cuma kita tuh. Nah, itu kita daftar dari jauh-jauh hari. Kita sampaikan niat kita mau masuk kira-kira kapan. Nah, itu nanti biasanya diatur sih sama kontak personnya. Gitu. Ada syarat khusus buat daftar? Ya sih, cuman itu sih dokter spesialis mata. Terus waktu itu sih gue diminta ini ya logbook katarak ya. Logbook katarak. Terus yes. Oh, katarak yang diminta. Oh. Malah operasi katarak ya yang di. Yes, mungkin memang ya logbook mungkin apa sih ya nih? mungkin. Logbook katarak. Ya kita selama kita dari lulus sampai saat ini itu udah ngerjain apa aja gitu. Katarak yang diminta ya? Waktu itu logbook katarak ya. Oke. Iya Pak, nggak mungkin diminta logbook vitrectomy orang belum velo. Iya, aneh lu. Alba lucu aja. Ya gua masih berarti gue mesti ngumpulin gitu. Wah, lu daftar retina juga? Iya. Terus. Jadi logbook katarak, terus kita apalagi ya? Ya udah sih, sama ya udah nanti tinggal administrasi. Ya, oke. Kayak gampang aja sih ya. Administrasi standar ya, kayak STR gitu. Ada ujian-ujiannya nggak sih, ujian masuk gitu? Ntar lupa gue. Lupa dia. Lu masuk jalur apa lu? Jalur PMDK. Peminatan. Zonasi. Kayaknya nggak ada sih. Oh, nggak ada. Nggak ada ya. Ya kan ada kayak mungkin ya standar ya, mungkin kayak apa namanya? Apa sih istilahnya, gue lupa. Kalau lu ada, kalau masuk kan butuh persetujuan, bukan persetujuan, apa sih? Rekomendasi gitu ya? Standar. Prinsipnya sih sebenarnya ini, jadi menunjukkan bahwa kita tuh selama ini kerja di mana. Ya gitu. Ya.
Nggak ribet ya, intinya nggak ribet lah ya. Nggak ribet lah, nggak ribet. Nggak ribet ya. Terus setelah, oke, terus lo dipanggil untuk apa? Setelah itu diwawancara atau apa gitu ada nggak? Kok gue lupa ya? Kayaknya nggak ada deh. Jadi seingat gue begini, pada saat gue udah dinyatakan, oh ya boleh, velo, nanti tanggal sekian datang. Itu nanti sekitar kurang lebih sebulan sebelumnya kita dipanggil untuk orientasi. Orientasinya sih orientasi dari rumah sakit ya, bukan dari bagian matanya sih. Orientasi rumah sakit karena terkait sama GCI lah ya, biasa. Ya. Nah, terus habis itu selesai balik, terus kembali lagi ke sana pas mulai hari pertama velo. Gitu. Oke. Oh nggak langsung, jadi ada Berapa lama jeda. orientasi Jayon? 3 hari Pak ya kalau nggak salah. 3 hari. 3 hari. Dari orientasi kemudian mulai? Hampir sebulan ya. Oh beda, jedanya sebulan. Itu kayaknya dibarengin deh. Jadi kayak velo sama bagian-bagian lain, sama off-gym, sama bedah gitu. Oh, I see. Ya.